Pernah kepikiran nggak sih gimana sebenarnya sebuah masyarakat itu bisa terbentuk? Nah, kali ini kita akan coba bedah strukturnya, lapis demi lapis, buat ngerti apa sih fondasi dari kehidupan kita bareng-bareng ini. Yuk kita mulai. Oke, pertanyaan paling dasarnya adalah, apa sih perekat yang bikin kita semua ini nyatu? Apa yang mengubah sekumpulan orang jadi sebuah masyarakat yang berfungsi? Jawabannya ternyata dimulai dari tempat yang paling dekat dengan kita. Coba deh bayangin masyarakat itu kayak sebuah bangunan yang super besar. Fondasinya apa? Bukan pemerintah atau perusahaan raksasa, tapi satu batu bata paling dasar, yaitu individu. Ya, kita semua. Bagian 1, unit individu. Oke, mari kita lihat lebih dekat lagi si batu bata pertama ini. Tahu nggak sih? Kata individu itu asalnya dari bahasa Latin individuum, yang artinya tidak terbagi. Ini keren banget karena ini ngingetin kita kalau setiap orang itu adalah satu kesatuan yang utuh dan unik. Maksudnya, tidak terbagi itu gimana? Ya artinya, fisik dan pikiran kita, raga dan jiwa kita, itu bukan dua hal yang terpisah. Keduanya itu satu paket, nggak bisa dipisahin satu sama lain. Itulah yang bikin kita jadi pribadi yang lengkap. Dan tentu aja, setiap individu itu unik. Kita punya kepribadian yang beda-beda, yang seringkali dipengaruhi juga oleh orang tua kita. Tapi kita juga butuh ruang buat terus tumbuh dan mengembangkan semua potensi yang kita punya. Tapi kan, kita sebagai individu nggak hidup sendirian di goa kan? Kita ini makhluk sosial. Jadi, apa nih langkah selanjutnya? Apa kelompok paling pertama yang kita bentuk? Bagian 2, dari individu ke keluarga. Nah, disinilah batu bata tadi mulai disusun jadi sesuatu yang lebih besar. Betul, keluarga. Ini adalah institusi sosial pertama kita. Disinilah para individu secara resmi bersatu, entah itu lewat ikatan hukum atau agama, dan membentuk fondasi pertama dari masyarakat. Dan struktur keluarga ini ternyata macam-macam banget loh. Ada yang patrilineal, di mana garis keturunan itu ditarik dari pihak ayah. Ada juga matrilineal, yang dari pihak ibu. Bahkan tempat tinggalnya pun ada aturannya, mau ikut keluarga suami atau istri. Peran keluarga itu, wah, vital banget. Bukan cuma soal melanjutkan keturunan ya. Keluarga itu ngasih kita perlindungan, stabilitas ekonomi, ngajarin nilai-nilai, dan yang paling penting, keluarga itu kayak tempat latihan pertama kita sebelum benar-benar terjun ke masyarakat luas. Bagian 3, jaringan masyarakat. Oke, kita udah punya individu dan keluarga. Sekarang saatnya kita lihat gimana semua ini nyambung jadi sebuah bangunan yang jauh lebih gede dan kompleks, yaitu masyarakat. Sama kayak kata individu, asal kata masyarakat juga punya makna yang dalam. Kata ini berasal dari masyarakat yang artinya berkumpul atau bekerja sama. Inilah esensinya, sekelompok besar orang yang hidup bareng dalam satu sistem yang sama. Menurut sosiolog Surjono Sukanto, nggak sembarang gerombolan orang bisa disebut masyarakat loh. Harus ada 4 unsur ini. Minimal ada 2 orang, mereka sadar kalau mereka itu satu kesatuan, interaksinya berlangsung lama, dan yang paling penting, mereka menciptakan budaya bersama. Alurnya kira-kira begini, semua itu berawal dari nilai, keyakinan kita bareng-bareng soal apa yang baik dan benar. Nilai-nilai ini kemudian diekspresikan jadi budaya, cara kita berbahasa, berkesenian, adat istiadat, dan lain-lain. Dan budaya ini terus hidup dan diperkuat lewat interaksi sosial kita sehari-hari. Ini siklus yang nggak pernah berhenti. Bagian 4, aturan untuk hidup bersama. Nah, supaya bangunan raksasa ini nggak ambruk, kita butuh yang namanya aturan main. Mari kita lihat sistem apa aja yang ngejaga semuanya tetap kokoh. Ada 2 pilar utama yang menopang aturan ini. Pertama, hak asasi manusia atau HAM, yaitu hak-hak dasar yang nempel di setiap individu, nggak peduli siapapun dia. Kedua, ada demokrasi, sebuah sistem yang memastikan kalau kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Ketiga hal ini saling ngunci satu sama lain. Demokrasi menciptakan sistem untuk menjamin HAM. HAM adalah hak-hak yang wajib dilindungi. Dan penegakan hukumlah yang jadi mesin untuk memastikan perlindungan itu berlaku buat semua orang tanpa terkecuali. Bagian 5. Ketika masyarakat menghadapi tantangan. Tapi ya namanya juga bangunan, nggak ada yang sempurna. Selalu ada aja retakan dan tantangan yang bisa muncul dalam sistem yang super kompleks ini. Salah satu ciri utama masyarakat modern adalah kemajemukan atau pluralisme.
Artinya, kita ini hidup bareng sama berbagai macam kelompok yang punya latar belakang agama, ras, dan suku yang beda-beda banget. Keberagaman ini kan harusnya jadi kekuatan ya, tapi kalau salah dikelola, wah ini bisa jadi sumber masalah serius. Mulai dari diskriminasi, stereotip negatif, bahkan bisa berujung ke konflik sosial dan segregasi alias pemisahan antar kelompok. Dan retakannya tuh nggak cuma soal keberagaman aja, masalah-masalah lain kayak kemiskinan, pengangguran, sampai kriminalitas, itu juga bisa menggerogoti fondasi masyarakat kita pelan-pelan dari dalam. Terus, gimana solusinya? Secara umum, ada 3 kunci utama nih. Pendidikan yang mengajarkan toleransi, kebijakan pemerintah yang adil buat semua golongan, dan yang paling penting, interaksi yang positif antar kelompok buat ngebangun rasa saling pengertian. Jadi kita udah lihat semua batu batanya ya, mulai dari individu, keluarga, budaya, sampai sistem hukum yang ngatur semuanya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng-bareng. Di dalam struktur sebesar ini, apa peran spesifik kamu dan saya untuk membuatnya jadi tempat yang lebih baik dan lebih kuat?